Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta. Oke rekan-rekan sekalian, kali ini agak berbeda sedikit. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk sharing mengenai dua aplikasi yang harus dimiliki YouTuber pemula untuk meningkatkan jam tayang. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan sharing dengan rekan-rekan sekalian mengenai dua aplikasi yang harus dimiliki oleh YouTuber pemula untuk meningkatkan jam tayang. Oke rekan-rekan sekalian, ini ada di wallpaper di sini ya, ada dua aplikasinya yaitu YouTube Studio dan TubeBuddy ya. Oke, ini dua aplikasi yang memang harus dimiliki oleh YouTuber pemula. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah lama mungkin sudah tahu, mungkin bagi beberapa rekan yang belum tahu ini tutorial ini sangat berguna ya untuk rekan-rekan sebagai YouTuber pemula ya, termasuk saya. Oke rekan-rekan sekalian, yang pertama yaitu YouTube Studio, ini yang berwarna merah bergerigi ini. Kalau rekan-rekan belum memiliki, rekan-rekan bisa download ya di App Store atau Play Store ya. Oke, kalau sudah miliki ya rekan-rekan langsung ya kita lihat ya apa fungsinya untuk meningkatkan jam tayang di sini. Kita lihat, kita klik ya YouTube Studio. Kemudian di sini tampilannya seperti ini ya. Kalau kita klik yang bagian kiri garis 3 ini ya, di sini ada dashboard, video, playlist, komentar dan analisis. Jadi itu bagian-bagiannya. Di bagian utama ini ada nama channel kita, kemudian jumlah subscriber, kemudian analisisnya ya, ini analisis channel yang atas ya, kemudian performa video terbaru, kemudian di bawahnya ada video-video kita dari yang terbaru sampai yang paling lama, kemudian ada komentar. Oke rekan-rekan sekalian, ini analisis, ini lihat yang lainnya, ini akan tampil seperti ini ya. Ini analisis untuk channel kita ya. Oke, ini ringkasannya ya, ini penayangan real time, ini artinya dalam 2 hari ya 48 jam ini ya video kita ditonton sebanyak 1585 view ya. Dan ini adalah video yang teratasnya. Rekan-rekan kalau rekan-rekan klik di sini ya, kita dapat tahu bahwa inilah video-video yang 2 hari terakhir yang banyak dilihat oleh penonton atau subscriber kita ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Biasanya ditampilkan untuk kalau versi menggunakan ponsel itu sekitar 12 video ya yang berurut. Jadi kita dapat lihat di sini mana video kita yang sering ditonton, mana yang penontonnya tidak pernah berkurang sepanjang waktu. Misalnya seperti video yang ini ya. Video yang 1, 2, 3, 4 yang urutan kelima ini ya, contoh soal AKM ini. Ini video ini dari pertama diupload itu tidak pernah sepi penontonnya ya. Ini video contoh soal AKM SMP literasi numerasi ini ya. Video ini dari awal sejak diupload 6 bulan yang lalu ini terus ada penontonnya ya. 1 hari itu mau mencapai kadang-kadang 50, 100 ya. Jadi posisinya tetap berada di peringkat 12 ini ya. Jadi video kalau ditonton ya sepanjang waktu sering ditonton, maka view-nya akan terus dan ranking di penelusuran akan meningkat ya. Di video ini mendapat ranking di penelusuran YouTube ya. Jika mendapat ranking di penelusuran YouTube, maka video ini akan terus ditonton selagi dibutuhkan ya. Oke, untuk video ini, untuk contoh soal AKM ini berarti penonton-penonton kita senantiasa ada. Berarti untuk judul yang ini ya kita bisa dapat menganalisis bahwa untuk judul ini dibutuhkan oleh siswa sepanjang waktu. Oke, dari sini kita bisa melihat video-video yang mana yang kita upload yang memiliki atau menyumbangkan view yang lebih kepada kita. Jadi untuk kedepannya kita bisa membuat video-video yang diinginkan penonton kita. Oke, itu salah satu kegunaan dari YouTube Studio ini, yaitu bisa menganalisis sehingga kita bisa melihat
yang bagaimana yang harusnya kita buat ke depan ya. Di sebelahnya ini ada jangkauan. Di jangkauan ini kita bisa melihat sejauh mana performa channel kita ya. Oke, kalau dilihat di sini ya, di bagian jenis sumber trafik, berarti channel ini ditonton dari penelusuran YouTube itu sebanyak 52%, fitur YouTube lainnya 14%, eksternal 11%, playlist 5,4 dan yang lain 16. Berarti channel ini sudah banyak ditemukan di penelusuran YouTube ya. Jadi kita bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat perkembangannya setiap saat ya dengan menggunakan YouTube Studio ini ya. Kita bisa menganalisis, bisa melihat perkembangannya dan kita bisa berpikir ke depannya mau membuat seperti apa. Oke, kalau kita lihat sumber eksternal teratas ini berarti yang sering ditonton dari eksternal itu dari, kalau video ini kalau channel ini itu dari aplikasi Classroom itu sebanyak 13,8% ya, dari Google Search, kemudian WhatsApp, Facebook dan Twitter. Jadi dari sini rekan-rekan bisa melihat juga bahwa kita sebaiknya ya men-share video kita di media-media sosial. Oke, inilah fungsi dari YouTube Studio ya. Yang pertama yaitu melihat dan menganalisis ya performa channel dan video. Oke, yang kedua yaitu kita bisa mengedit judul, deskripsi, teks dan tampilan-tampil video yang lainnya. Oke, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah upload, kita bisa mengedit. Misalnya ini ya video yang terbaru, saya klik di sini. Oke, jika rekan-rekan ingin mengganti thumbnailnya, itu rekan-rekan bisa klik yang di tanda pensil ini ya. Oke, ini bisa diganti thumbnailnya ya dengan thumbnail yang lain ya. Oke, kalau tidak kita back. Judulnya juga bisa rekan-rekan ganti ya dengan cepat ya, dengan cara tadi klik yang tanda pensil ini ya. Oke, judulnya bisa kita ganti dengan cepat ya. Ini deskripsinya juga, ini deskripsinya bisa kita ganti. Kemudian ini ya publikasi ya, apakah publik atau pribadi bisa kita ganti dengan cepat ya. Kalau kita mau pribadikan ya letakkan di pribadi ini ya, kalau tidak di publik ya kita back ya. Kemudian keaktifan monetisasinya ya. Kemudian video ini tidak dibuat untuk anak-anak, jadi rekan-rekan harus pilih ini karena kalau untuk anak-anak nanti tidak dimonetisasi ya. Oke, kemudian playlistnya bisa kita ganti dengan cepat ya. Kemudian kata kuncinya juga bisa kita ganti dan tambahkan ya. Ini untuk kata kuncinya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi fungsi yang kedua dari YouTube Studio ini bisa mengedit judul dan deskripsi dengan cepat ya. Oke, kemudian bisa menanggapi komentar dengan cepat ya. Karena kan bisa lihat ini komentar ini dengan cepat. Kalau kita ingin balas ya, kita ingin kasih love di sini, kita ingin kasih like dan kita balas dengan cepat tanpa harus memutar videonya ya. Kalau kita mau membalas komentar di video itu agak lama dibanding kita membalas komentar di YouTube Studio. Oke, itu adalah 3 fungsi utama dari YouTube Studio. Oke, rekan-rekan sekalian, yang kedua yaitu aplikasi yang harus dimiliki oleh YouTuber agar meningkatkan jam tayang adalah yang paling penting, yaitu TubeBuddy ya. Rekan-rekan sekalian, tulisannya TB yang berwarna merah ini kita klik ya. Kalau belum punya, rekan-rekan silakan download di App Store ataupun di Play Store ya. Oke, ini tampilannya ya. Ini sama seperti yang fungsi pertamanya, sama dengan YouTube Studio, yaitu dia bisa melihat performa video kita ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini di atas adalah jumlah subscriber, kemudian jumlah setiap video kita. Di sini misalnya video yang terbaru nih ya, Optika Geometri ini ya, view-nya sudah 22, like-nya 9 ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Like, dislike sama dengan YouTube Studio, tapi agak lebih di sininya nanti ke untuk mengedit kata kunci ya rekan-rekan sekalian. Oke,
Itu fungsi yang pertamanya, melihat performa video kita ya. Kemudian yang kedua, melihat apakah judul, deskripsi dan kata kunci atau teks sesuai dengan CEO YouTube atau Google. Oke, kita lihat rekan-rekan, misalkan ini saya mau lihat video yang ini ya, yang 1 hari lewat, yaitu video soal KSN IPA SD. Rekan-rekan sekalian, kita lihat di sini ada yang di checklist berwarna hijau ini ya. Oke, ini ada nilai poinnya 9 ya. Kalau di bawah 7 itu rendah ya. Kalau 8 ke atas sudah termasuk tinggi. Yang pertama yang di checklist upload high res thumbnail. Berarti thumbnailnya sudah kualitasnya sudah tinggi ya. Itu upload high res thumbnail ya. Oke, kemudian menambah kata kunci add tag to your title. Ini ialah menambahkan kata kunci di judul ya. Oke, berarti ada kesesuaian judul dengan kata kunci, berarti sudah oke. Yang ketiga, add tag to your description ya. Ini artinya tambahkan kata kunci ke deskripsi, berarti sudah oke. Berarti deskripsi dengan kata kunci sudah nyambung ya. Kemudian title length ini adalah panjangnya judul ya. Kalau terlalu panjang tidak bagus, terlalu pendek juga tidak bagus, berarti ini sudah sesuai ya. Kemudian ini add cards ya, ini menambahkan kartu ya. Nanti di bagian video kita itu ada namanya kartu ya, nanti kita bisa tambahkan. Oke rekan-rekan, ini get a like on Facebook belum ya, berarti ini belum mendapatkan like di Facebook ya. Semuanya sudah 9 ya, jadi 9 atau 10 atau 11 itu sudah bagus ya rekan-rekan sekalian. Oke, kemudian inilah namanya CEO YouTube ya. Jadi kita bisa melihat apakah video kita judul, deskripsi dan tagnya sudah sesuai dengan CEO YouTube. Kemudian yang paling penting fungsi dari TubeBuddy ini adalah melihat ranking tag kita di penelusuran YouTube. Oke rekan-rekan sekalian, ini yang tadi kita bisa melihat ranking tag kita ya. Kalau kita lihat soal KSN IPA SD ini, oke, caranya rekan-rekan lihat di paling bawah itu ada, di bawah angka ini kan ada 9, satu di bawah satu kuning ini ada tag ya. Oke rekan-rekan, klik tag ini, rekan-rekan bisa lihat ini yang berwarna hijau ini adalah ranking dari kata kunci kita di penelusuran. Oke, untuk video ini jika rekan-rekan mencarinya di penelusuran YouTube yaitu KSN IPA SD, berarti dia posisinya di posisi 7 di penelusuran YouTube ya. Jika rekan-rekan menggunakan kata kunci pembahasan soal OSN IPA SD 2020 atau 2021, video kita akan terlihat di ranking 1 di penelusuran YouTube. Jadi ini yang hijau-hijau ini adalah ranking video kita di penelusuran YouTube. Jadi orang bisa menemukan video kita di penelusuran YouTube. Kita bisa lihat dari TubeBuddy ini ya. Jadi kalau belum hijau ya kita sesuaikan lagi kata kunci, deskripsi, kemudian dengan judul, sehingga video kita mendapat ranking di penelusuran YouTube. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu rekan-rekan sekalian ya dalam mencari aplikasi yang tepat untuk meningkatkan jam tayang, yaitu 2 aplikasi yang harus dimiliki YouTuber pemula untuk meningkatkan jam tayang. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.